Wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang networking ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah sampaikan sedikit teori tentang bagaimana pola networking ini di React Native gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca tentang teori REST API gitu ya. Jadi secara umum ketika kita belajar basis data ya, khususnya kalau di perkuliahan umumnya adalah SQL Server ataupun MySQL. Jadi data-data ini tersimpan dalam sebuah database. Nah, database itu disimpan dalam sebuah server gitu ya. Nah, si database ini kemudian agar bisa diakses oleh situs atau website web apps lain atau mobile apps seperti aplikasi Android ataupun iOS, itu kita butuh namanya jembatan ya, yang menjembatani agar bisa melakukan pertukaran data. Nah, pertukaran data itu bisa menggunakan yang namanya REST API. Nah, REST API ini nanti formatnya bentuknya JSON. Dengan konsep ini, kita bisa melakukan get data, mengambil data, post data, mengirim data, put data, itu mengubah data ataupun menghapus data ya. Jadi itu arsitektur umumnya. Nah, contohnya untuk si REST API ini dari database itu kita misalnya menggunakan parameter get, itu bisa get dengan endpointnya. Endpointnya adalah alamat atau URL-nya. Nah, begitu juga dengan post, get, put, dan delete. Nah, untuk delete, put sama get ini biasanya dia membutuhkan ada parameter ID ataupun parameter lain yang dianggap sebagai sebuah kondisional. Nah, teman-teman kalau belajar where di MySQL, nah itu where apa gitu. Misalnya tampilkan data mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang diambil apa atau dosennya siapa. Itu konsep-konsep umum di database. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang konsep database, tapi hari ini kita akan praktik tentang networking, khususnya GET, yang bisa kita praktekkan dengan menggunakan React Native ya. Jadi nanti formatnya JSON. Nah, JSON ini akan kita gunakan agar kita bisa mudah membaca data-data API dari database tersebut, sehingga kita bisa mudah mengaplikasikannya pada aplikasi Android kita. Oke, untuk testingnya kita beruntung bahwa ada sebuah situs namanya recrest.in. Jadi saya tidak akan membuat tutorial bagaimana kalian membuat sebuah REST API, tapi kalau teman-teman ingin belajar membuatnya, silahkan buka saja channel saya ya, terkait dengan pembuatan REST API dengan Node.js. Nah, di sini kalau teman-teman buka channel saya telah membuat sebuah playlist, yaitu tutorial REST API Node.js MySQL dengan bahasa Indonesia. Di sana ada sekitar 18 ataupun 19 video yang bisa kalian praktekkan ketika kalian ingin membuat REST API sendiri dengan Node.js, walaupun itu konsepnya masih dasar. Tapi kalau teman-teman ingin langsung praktek, silakan buka saja situs yang namanya recrest.in. Jadi kita bisa melakukan testing dari front end kita untuk mengetes real API atau mengambil data. Nah, contohnya di sini sudah ada dokumentasinya. Misalnya kita hari ini kan belajar get ya, untuk menampilkan data list user. Nah, ini adalah URL-nya dan responsnya adalah seperti ini. Ini adalah data JSON yang akan tampil ya, dan akan kita tampilkan pada sebuah aplikasi React Native. Nah, untuk mengetesnya kita bisa pakai kalau kita cek nih, diklik di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat URL-nya adalah recrest.in garis miring API, garis miring users. Nah, page-nya 2 gitu ya, atau mungkin kita ganti page 1 gitu. Nah, ini adalah endpoint-nya atau alamat-alamat yang akan kita panggil dengan networking yang ada di React Native gitu ya. Oleh karena itu, untuk praktik silahkan buat sebuah expo baru ya dengan snack.expo.io. Saya telah membuat expo baru. Kemudian di sini saya hapus ya. Jadi ini kosong ya. Jadi app-nya ya saya prettier. Nah, di sini di files-nya saya memang membuat dari awal. Nah, ini ada app.js, nah ini isinya. Jadi saya tidak membuat sub komponen, tapi langsung praktik di app.js ya. Jadi kita ngetik di app.js. Oke, ini masih kosong ya. Jadi untuk
Langkah pertama adalah kita harus pahami dulu konsep get data ya. Get data itu kita akan ngambil data ini ya. Data ini kan sifatnya online ya, dari internet gitu ya, atau dari database yang sudah disiapkan. Nah, kita ingin menampilkannya pada aplikasi Android kita. Jadi, langkah awal adalah kita harus tampung dulu ya. Tampung dulu datanya dengan menggunakan state ya. Nah, state ini akan kita gunakan sebagai state ya, untuk memori sementara agar data-data yang diambil dari REST API dengan metode get itu bisa tersimpan pada aplikasi Android kita secara sementara. Oke. Lalu saya juga membutuhkan use effect ya. Use effect ini akan saya gunakan ketika aplikasi pertama dijalankan, secara otomatis aplikasi ini akan mengambil data dari database yang berasal dari REST API, yaitu data-data dari page 1 ini ya. Jadi nanti saya ambil email, first name, avatar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya tidak butuh ini ya, saya hapus saja. Nah, di sini ini masih kosong. Jadi sekarang kita butuh function ya, function untuk mengambilnya. Namun sebelum berbicara tentang function, kita harus buat step dulu ya, yaitu data saja. Sorry. Ini adalah untuk menampung data dari API ya. Jadi saya akan buat sebuah state ya, namanya data saja. State data. Yaitu kita gunakan useState. useState di sini bentuknya array ya, karena JSON ini bentuknya array ya, seperti ini. Ada array seperti ini ya. Kalau teman-teman cek, lihat sini ada bentuk array di sini kalau kita tutup. Nah, ini bentuknya array, jadi kita buat array seperti ini. Nah, ini kita akan tampung datanya di data ya, state data. Nah, nomor 2 kita buat function, fungsi untuk ambil data dengan get ya. Jadi untuk fungsi ambil data saya buat sebuah function const ya. Jadi kita akan buat get data from API dengan asing aja ya, dengan nah, bahwa kita tahu bahwa ada dua proses ya ketika pengambilan, ada sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus itu secara berurutan, tapi kalau konsepnya asinkronus adalah dia akan menampilkan bagian mana, proses mana yang paling cepat akan ditampilkan. Jadi untuk JavaScript lebih umum kita menggunakan asinkronus agar aplikasinya bisa berjalan lebih baik. Jadi kita gunakan asing aja, asing ya, sinkronus. Lalu jadi pengambilan datanya masih sinkronus. Lalu kita coba try and catch ya, try-nya kita buat tampung dalam sebuah variabel namanya response ya. Response ini dia akan melakukan awaiting ya, melakukan pengambilan data dengan cara fetch ya. Fetch-nya dari mana? Dari URL ini ya. Jadi URL ini kita copy ya, lalu paste di sini. Nah, ini adalah alamat endpoint URL yang akan kita ambil datanya. Oke. Nah, setelah ini ya, lalu kita tampung dalam bentuk data JSON. Nah, ini dengan cara await ya, await response.json. Jadi data JSON-nya diambil. Nah, karena kita telah membuat state data, yaitu kita akan tampung datanya di sini. Jadi kita panggil fungsi set data. Nah, datanya adalah JSON. JSON apa? Nah, strukturnya kalau kita lihat di sini, ini adalah JSON secara keseluruhan. Nah, karena ini ada subnya lagi, data. Di sini karena kita hanya akan mengambil ini, berarti ini JSON.data. JSON.data ya, di sini. Nah, karena try and catch ini memang kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada kesalahan networking ya. Biasanya memang try and catch ini untuk mencari exception, yaitu kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, misalnya ada kesalahan koneksi internet ataupun sambungan ke situs penyedia database-nya sedang bermasalah, ataupun ada masalah-masalah dengan aplikasi kita. Maka kita gunakan try and catch. Ya, di sini ada catch ya, kita tangkap errornya. Jika ada terjadi error ya, kita catch error, lalu kita tampilkan dalam konsol ya,
console.log adalah atau console.error saja, error ya. Nah, error, tampilkan errornya ini. Nah, kita telah membuat fungsi untuk mengambil data secara asinkronus ya. Jadi selanjutnya langkah ketiga adalah kita lakukan use effect, yaitu otomatis dijalankan. Nah, kita gunakan use effect, maksudnya adalah ketika kita baru membuka aplikasi, dia akan langsung menjalankan fungsi get data from API ya. Jadi mengambil data ini secara otomatis ketika aplikasi baru dibuka, gitu, ketika page itu baru dijalankan. Oke, saya gunakan use effect, lalu di dalamnya saya jalankan ini saja ya. Ini, lalu jangan lupa di sini tutup dengan array. Oke. Nah, di sini panggil fungsinya. Jadi get data from assign ya di sini. Oke. Jadi secara otomatis ini akan dijalankan ya, karena kita akan gunakan use effect. Oke, saya berikan angka saja ya, biar teman-teman nggak bingung urutannya. Oke, sorry. Fungsinya nomor 2, lalu ini nomor 1 ya. Nah, kita udah berhasil mengambil data. Nah, sekarang kita ingin menampilkan datanya pada aplikasi kita. Jadi kita bisa menggunakan flatlist ya. Flatlist, lalu saya juga akan mengambil image. Nah, kalau kita cek di sini ada avatar ya. Jadi ada bentuk image, makanya tadi saya menggunakan image, dan data ini karena bentuknya banyak, jadi saya akan tampilkan dalam bentuk list. Jadi saya gunakan flatlist. Nah, flatlist ini tentunya dia butuh yang namanya render item view untuk rendernya. Jadi saya buat fonts render item. Nah, fonts render item ini teman-teman bisa kita buat seperti ini. Nah, di sini adalah itemnya. Item ini adalah data JSON yang akan kita tampilkan. Nah, di sini agar tampil kita butuh yang namanya return. Jangan lupa ya, return. Di-returnkan dulu, lalu tampilkan dalam bentuk view. Nah, contoh saya akan buat teks dulu ya. Tampilkan dulu dalam teks sederhana, yaitu teks gitu ya. Nah, nanti kita coba cek. Di sini adalah first name ya. Kita coba dengan item dot first name ya, first name. Oke, nah render item ini belum bisa ditampilkan kecuali kita ingin ketik di dalam return ya. Di sini kita tampilkan flatlist ya. Jadi kita tampilkan datanya ya di sini, teks ya. Data dari API ya. Jadi saya pisahkan seperti ini, lalu saya tambahkan flatlist ya. Oke, seperti ini. Ini masih ada yang error ya, nggak usah khawatir. Nah, si flatlist ini, nah di sini dia butuh yang namanya data ya. Datanya apa? Datanya adalah data ya dari state ini ya, data. Terus untuk menampilkannya render itemnya yaitu adalah render item ya. Render item ini adalah kita buat sebelumnya di sini. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita buat key extractor ya, untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah value yang unik ya, item. Oke, saya panggil yaitu item dot id. Oke. Oke, setelah ini kita telah membuat fungsi ini ya teman-teman. Nah, saya simpan stacknya. Ini masih ada error sedikit bahwa oke, kita coba cek dulu ya. Kita sudah menggunakan set data use state. Errornya ada di mana?
Nah, ini di return ya, returnnya berarti kehapus nih teman-teman. Sini ya. Jadi si returnnya kehapus. Kita Ctrl X. Nah, kita format ya. Nah, di return ini bisa muncul bahwa kita bisa melihat bahwa ada George, Jen, Emma, Eve, dan Charles Tracy ya. Jadi di sini ada datanya. Ternyata datanya berasal dari sini, ada George, Jen, Emma, Eve, dan Charles sama Tracy ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan ini. Nah, sekarang biar lebih cantik itu kita tambahkan yang last name, boleh lah ya, last name sini jadi double. Nah, last name ya, di sini ada last name. Oke. Di sini muncul 2. Nah, ini biar lebih rapi, style kita buat styling saja ya, styling dengan di sini boleh lah ya, kasih style ya, style terus apa? Bagian vertikal misalnya, bagian vertikalnya kasih 5, terus border bottom width-nya 1, lalu border bottom color-nya misalnya abu-abu gitu ya misalnya. Nah, ini udah terpisah. Nah, sekarang saya juga kasih padding misalnya paddingnya cukup 5 saja. Jadi dia agak ini. Nah, sekarang kita akan tampilkan juga yang avatar ya. Avatar itu image ya. Jadi saya tampung dulu ini dalam view. Saya bungkus ya, data text name dan last name-nya saya bungkus. Di sini saya pisahkan. Oke. Kita udah pisahkan. Lalu saya akan tampung image ya di sini. Di sini ada satu lagi view ya, view ya. Sini saya akan masukkan view-nya. Oke. Nah di sini saya akan tambahkan image. Nah, image-nya itu saya gunakan style width-nya misalnya 50, terus height-nya juga 50, lalu biar bulat saya kasih border radius jadi 50 bagi 2 saja ya di sini. Oke. Nah, di sini kita butuh image source ya. Jadi saya format dulu ya, format. Oke, di sini image-nya saya kasih source. Source itu berasal dari internet datanya, jadi source sama dengan nah ini pakai URI ya, URI ya, pakai URI. URI-nya adalah item dot apa namanya? Kalau kita cek adalah avatar ya, item dot avatar. Item dot avatar, jangan lupa tutup tag image-nya seperti ini sehingga muncul seperti ini, ada gambar orang dan namanya. Nah, biar lebih rapi kita kasih style ya, itu flex direction misalnya pro. Oke, saya kasih flex. Nah, ini udah ada geser ya. Jadi kemudian kita biar rata tengah, align items-nya adalah center. Oke, di sini. Nah, sekarang kita buat yang ini biar agak ada space-nya, yaitu style adalah margin horizontalnya misalnya 5 tuh ya, atau kurang lebar ya, 10 mungkin ya. Oke, nice ya, ini udah tampil datanya. Jadi data-data dari sini sudah tampil pada aplikasi Android kita. Caranya teman-teman untuk render item styling saya rasa sudah paham. Yang penting konsep utamanya adalah awal mula adalah kita buat tampung datanya dulu, lalu buat fungsi untuk mengambil datanya, kita perhatikan URL endpoint-nya, lalu save data. Ketika datanya sudah berhasil masuk, lalu tampung data di data, lalu dia jalankan secara otomatis dengan use effect, lalu tampilkan datanya dengan menggunakan render item yang bisa kita masukkan di thread list dengan mengambil datanya adalah dari data dari state yang telah kita siapkan. Jadi untuk tutorial networking get request dari request ini sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita akan
lanjutkan lagi belajar networking yang lain ya teman-teman. Yang penting konsepnya paham bahwa kita di React Native dengan Android itu bisa mengambil data-data dari REST API yang formatnya bentuknya adalah JSON. Oke. Jadi untuk tutorial hari ini saya rasa cukup teman-teman, semoga kalian paham dan bisa menjadi ilmu yang lebih bermanfaat untuk upgrade skill kalian. Oke, tunggu seri selanjutnya yaitu tentang metode post request di React Native. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.